Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-45. Kita akan baca dari ayat pertama sampai yang ke-7, lalu dilanjutkan dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-45. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-45. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-45, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari kembali di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menyuruh mereka berkunjung ke rumah Yesus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan mati. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Karena siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ada orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa dia hidup untuk berangkat. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." beberapa orang yang berkata, dia yang membukakan mata orang buta, tidak sanggup dia berpindah sehingga orang ini tidak mati. Maka maskulah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan Yesus sudah 4 hari lagi. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat itu. Lalu Yesus mendengar dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku,
Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan saudara katanya, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya padanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, di tengah kondisi yang tidak menentu, kita sedang menghadapi situasi di mana penyebaran virus COVID-19 ada di mana-mana. Nah, kira-kira begini perkembangannya dari dihitung per 1 Maret. Data ini menunjukkan kepada 10 negara bagaimana progres perkembangan virus COVID-19 terus berkembang dari hari ke hari sampai kalau nggak salah tanggal 25 Maret. Sampai 25 ada 300-an lebih orang yang terjangkit virus corona. Dan kalau kita baca beritanya hari ini, sudah lebih banyak lagi yang terjangkit virus ini. Semua sangat rentan terhadap virus ini. Di Indonesia saja tercatat sudah berapa? 1.000 lebih ya yang terkena virus corona. Dan semakin terus meningkat. Pertambahan yang meninggal juga bukan perkara sedikit. Nah, berkaitan dengan masalah yang kita sedang hadapi bersama, ada bermacam-macam respon dari bermacam-macam orang. Ada orang yang ketika tahu bahwa dunia ini sedang digoncangkan dengan virus ini, mereka sangat ketakutan. Mereka hidup seperti tidak punya pengharapan. Tapi ada juga orang-orang yang menyepelekan akan masalah ini, menggampangkan masalah ini. Namun rasanya semua orang saat ini sedang menantikan yang namanya pertolongan. Berharap satu waktu nanti antivirusnya bisa ketemu. Kalau kita lihat di berita sosial media, ada ketemu ini, ada ketemu ini, ada ketemu ini. Orang berharap bahwa masalah ini segera selesai. Problem dari virus ini bisa diatasi. Saudara, penantian inilah yang disebut dengan harapan. Sebuah harapan akan sesuatu yang dapat menolong, yang dapat menyelesaikan, mengatasi persoalan yang manusia saat ini sedang hadapi. Dan faktanya saudara, manusia bertahan hidup karena adanya sebuah harapan di dalam dirinya. Orang yang tidak lagi punya harapan, orang itu sudah tidak hidup. Nah, hari ini dunia sedang berharap, menantikan sebuah pertolongan datang. Entah itu dari para ilmuwan, entah itu dari siapa saja yang bisa menolong mengatasi persoalan ini. Manusia membutuhkan yang namanya harapan untuk menunjang dia hidup. Dan ini jugalah yang dirasakan oleh Maria dan Marta yang kisahnya tadi kita sudah baca.
Maria dan Marta berharap sehingga dia mengutus orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Lazarus, orang yang dikasihi engkau tuh lagi sakit. Tentu ketika Maria dan Marta mengutus orang, ada satu harapan Yesus lakukan something untuk mereka. Nah saudara, berbicara tentang Maria, Marta, dan Lazarus, siapakah mereka? Siapakah Maria dan Marta serta Lazarus? Seberapa pentingkah sehingga ketika mereka punya problem, mereka bisa utus orang untuk datang kepada Tuhan Yesus? Nah Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Diwujudkan dalam hal apa? Kalau kita lihat di kitab Injil, rumah mereka tuh selalu available buat Tuhan Yesus datang kapanpun. Rumah mereka tuh selalu terbuka buat Tuhan Yesus itu datang. Di dalam bagian lain Alkitab mencatat bahwa beberapa kali Yesus itu datang dan bertemu untuk ketemu Marta, Maria, dan Lazarus itu di rumahnya. Nah bukan saja hal itu yang dilakukan, tapi kita bisa lihat tadi di ayat-ayat pertama. Alkitab mencatat cinta Maria kepada Yesus itu dibuktikan dengan apa? Memecahkan minyak narwastu yang harganya gak murah Bapak Ibu. Dipakai untuk apa? Meminyaki kaki Tuhan Yesus, menyiekanya dengan rambutnya. Itu menunjukkan satu tindakan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Tapi bukan hanya mereka mengasihi Tuhan, ada respon balik dari Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka. Sehingga ketika Marta dan Maria mengutus utusannya untuk datang kepada Tuhan, bilang bahwa Lazarus sedang sakit, kalimatnya apa? Lazarus yang engkau kasihi sakit. Jadi bukan hanya Maria, Marta, dan Lazarus yang mengasihi Tuhan, tapi mereka juga dapat respon balik. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi kisah yang dicatat dalam Yohanes 11 ini memperlihatkan satu fakta yang menarik. Bahwa orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, bahwa orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan tidak terlepas dari yang namanya sakit. Hidup orang yang mengasihi Tuhan, hidup orang yang mengikut Tuhan, hidup orang yang dikasihi oleh Tuhan bukan berarti dia terbebas dari sakit penyakit, dia terbebas dari persoalan dan masalah. Ini fakta yang ditunjukkan kepada Yohanes dalam kisah ini. Lazarus dicintai oleh Tuhan, namun bukan berarti dia terbebas dari segala sakit penyakit. Kita bisa melihat di sini Lazarus dikasihi Tuhan, tapi dia mengalami penderitaan. Namun Bapak Ibu, adanya sakit penyakit, penderitaan, kegagalan, kesulitan, itu juga bukan berarti Tuhan tidak cinta lagi sama Lazarus. Kita bisa lihat kisahnya, bagaimana Kristus membuktikan kasihnya kepada Lazarus. Nah, saudara, Alkitab tidak memberi penjelasan apa yang jadi sakitnya Lazarus. Sebetulnya Lazarus itu sakit apa, Alkitab tidak menerangkan atau menuliskannya di sana. Tapi yang jelas sakit itu pasti parah, sehingga mau gak mau Maria dan Marta itu harus datang minta tolong sama Tuhan. Sakitnya mungkin hari demi hari membuat Marta dan Maria khawatir, sehingga dia mengutus orang untuk apa? Datang kepada Tuhan, ngasih tahu bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sakit. Tapi menariknya saudara, waktu berita ini disampaikan kepada Tuhan Yesus, walaupun mungkin secara implisit Maria dan Marta itu menginginkan Yesus itu apa? Menyembuhkan Lazarus. Tapi apa kalimat yang diucapkan sama Maria dan Marta untuk utusannya itu ngasih tahu sama Tuhan Yesus? Apakah berkata, datanglah segera Tuhan, orang yang dikasihi engkau sakit, sembuhkanlah dia. Kira-kira begitukah bunyinya? Nyatanya enggak. Ini menjadi hal yang unik, sehingga banyak penafsir mengatakan bahwa tujuan Marta dan Maria mengutus orang kasih tahu Tuhan Yesus bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya itu sakit, itu cuma hanya mau ngasih tahu, menyampaikan fakta bahwa orang yang engkau kasihi itu sakit. Tapi kalau kita mau bicara secara manusia, adakah kerinduan Marta dan Maria untuk Tuhan itu datang dan sembuhkan Lazarus? Pastinya ada, bukan? Ketika melihat saudaranya sakit, Maria Marta mengutus orang untuk datang ngomong sama Tuhan, ada gak harapan Tuhan tuh bisa sembuhkan Lazarus? Tapi pas
kalimat yang keluar yang disampaikan kepada Tuhan Yesus hanya berkata, orang yang engkau kasihi sakit. Dan dari kacamata mereka, sakit yang diderita sama Lazarus itu cukup parah. Nah Bapak Ibu, tetapi cerita ini berlanjut. Bukan saja orang yang mencintai dan dicintai Tuhan itu bisa sakit, bisa dapat persoalan, bisa dapat penderitaan. Kita mendapatkan fakta yang lain yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa orang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan itu ketika membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan, di sini dituliskan Yesus sengaja berlambat-lambat untuk menolong, untuk datang. Jadi bukan hanya orang Kristen, orang percaya bisa sakit, bisa mengalami penderitaan, tapi kita menemukan faktanya bahwa orang yang dikasihi Tuhan menantikan pertolongan Tuhan. Yohanes 11 mencatat apa? Tuhan sengaja menunda kedatangannya. Jadi bukan hanya orang percaya nggak bisa ngalamin sakit, tapi di sini ada fakta yang lebih mengejutkan lagi. Dan akhirnya 4 hari sesudah Lazarus mati, Yesus baru datang ke Betani. Kenapa Tuhan Yesus pertanyaannya sengaja datang terlambat? Mengapa Tuhan sengaja tidak memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya? Saudara, di dalam peristiwa ini kita bertemu fakta bahwa pihak yang sengaja tidak datang untuk menolong kita, manusia, adalah Tuhan. Kita menemukan fakta dari narasi ini bahwa yang sengaja tidak datang itu adalah Tuhan. Yang sengaja menunda pertolongannya itu adalah Tuhan. Saudara, jika posisi Marta dan Maria itu adalah kita, apa yang akan kita pikirkan dan lakukan? Seandainya ada anggota keluarga kita sakit parah, kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, tapi ternyata enggak, Tuhan kayak enggak tolong deh. Anggota keluarga kita akhirnya meninggal. Apa respon kita? Apa yang kita pikirkan? Saudara, jika mungkin saya nggak akan sanggup melihat peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 11 ini, bahwa Yesus berlambat-lambat datang menolong kita, orang-orang yang berseru. Kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan? Tuhan tidak datang tepat pada waktunya. Bisakah Tuhan tidak terlambat? Bisa. Kenapa? Karena kita menemukan Tuhan sengaja menunda. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sengaja menunda? Saudara, faktanya kisah ini mencatat Tuhan sengaja berlambat datang. Tetapi dari kalimat Yesus di ayat yang keempat, kita bisa lihat di sana, kita menemukan beberapa konsep penting muncul. Pertama, Yesus sengaja tidak datang segera supaya ia melakukan perkara mujizat yang jauh lebih besar. Bukan membuat yang sakit menjadi sembuh dan sehat kembali, tetapi membangkitkan yang mati untuk hidup. Itu karya Allah. Itu sebabnya melalui peristiwa kematian Lazarus, Allah akan dimuliakan dan anak manusia akan menyatakan perkara yang lebih besar. Ayat 15 di sana dikatakan Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan sengaja berlambat karena dia punya satu tujuan. Yang kedua, jika saudara sadar bagaimana narasi yang dibangun sama Yohanes di dalam penulisan Injil ini, Yohanes tuh selalu menuliskan dalam peristiwa mujizat-mujizat yang Tuhan buat, selalu menggunakan kalimat begini. Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Ingatkah pada waktu Maria meminta Yesus melakukan mujizat di Kana ketika anggur itu kehabisan dalam peristiwa perkawinan? Tuhan bilang apa? Waktuku belum tiba. Tapi walaupun begitu, akhirnya Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Inti yang Tuhan mau sampaikan, waktuku belum tiba. Soal aku mau melakukan mujizat atau tidak, itu tidak boleh ditentukan oleh apa? Oleh manusia. Tidak dipaksakan, tidak didorong oleh keinginan atau kemauan hati manusia. Maka prinsip penting teologis yang kita perlu sama-sama bangun adalah Allah
adalah Allah yang tidak bisa dipaksa. Allah yang tidak boleh disuruh-suruh. Kenapa? Karena dia punya waktunya sendiri. Dia punya tujuannya sendiri. Dan dari peristiwa ini, Yohanes sedang membuat kerangka berpikir dari pembaca surat ini, bahwa apa? Tuhan punya waktunya. Waktunya itu tidak ditentukan dari siapa yang datang kepadaku. Waktunya ditentukan dari kehendakku sendiri. Karena aku melihat dari awal sampai akhir. Manusia hanya melihat sepotong demi sepotong. Dan disinilah Yohanes kasih tahu, ketika Tuhan bilang waktuku belum tiba, menunjukkan apa? Aku punya kehendak dan tujuan. Dan dia akan lakukan berdasarkan kebaikan hatinya kepada manusia yang dia kasihi. Walaupun Tuhan selalu care dengan kebutuhan kita, pada waktu kita datang berdoa, kita tahu dia sanggup melakukan sesuatu buat kita, memberikan pertolongan kepada kita, tetapi dia akan melakukannya seturut dengan waktunya dan dengan kehendak yang dia punyai. Dia adalah Tuhan, sehingga kita tidak boleh menjadikan Tuhan itu sebagai berhala untuk kita setir mencapai semua keinginan kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah yang punya otoritas. Sehingga melalui peristiwa ini kita bisa belajar, dia yang punya waktu, dia yang punya kehendak, dia yang punya tujuan. Sehingga kita tidak bisa mensetir dia untuk apa? Mencapai keinginan-keinginan kita. Saudara, pertanyaannya, kenapa Yesus menunda 2 hari untuk datang ke Betania? Kita menemukan sebab dengan menunda 2 hari, lalu menghabiskan waktu perjalanan 2 hari. Di situ genaplah 4 hari, Lazarus mati. Menurut tradisi orang Yahudi, waktu 4 hari itu benar-benar orangnya udah mati. Sebab konsep orang Yahudi, waktu seseorang meninggal selama 2-3 hari itu rohnya itu masih ada di sekitar situ dan berusaha untuk masuk. Nah, setelah 4 hari mukanya udah mulai rusak dan sebagainya, akhirnya roh itu pergi, gak masuk lagi ke dalam tubuhnya. Itu menurut konsep pemikiran orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi yakin bahwa tidak mungkin, ada kemungkinan ini orang namanya Lazarus bakal bangkit. Karena udah 4 hari, udah membusuk di dalam. Maka ketika Lazarus bangkit, itu membuktikan bahwa hanya Yesus yang mampu membuatnya bangkit dan hidup. Dan disinilah arti kata sengaja. Sengaja Tuhan berlambat datang untuk menunjukkan siapa dia. Sehingga ketika kalimat terakhir berkata, percayakah engkau? Supaya engkau percayakah engkau padaku? Nah saudara, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik dari bagian ini. Yohanes tidak saja menceritakan mengenai kematian dan kebangkitan Lazarus. Di ayat 7, nampaknya terjadi secara kebetulan dalam dialog ini. Tetapi ada satu kontras. Kalau kita lihat di ayat 7, Yesus bilang, mari kita kembali ke Yudea. Tetapi murid-murid berkata apa? Guru, baru-baru ini orang Yahudi itu mau lemparin engkau dengan batu. Masihkah engkau mau masuk ke sana? Nah ini menarik saudara, walaupun sedikit membingungkan. Di tengah narasi yang sedang dibangun oleh Yohanes berkaitan dengan siapa itu Yesus, tentang peristiwa kematian dan kebangkitannya Lazarus, di sana ada satu dialog yang dimunculkan secara kebetulan dan dikontraskan. Nah saudara, faktor apakah yang akhirnya membawa manusia itu tidak terelakkan menghadapi kematian? Kita semua bakal mati ya, setuju gak? Ada yang gak setuju? Setuju ya? Ada faktor-faktor yang tidak terelakkan yang membuat kita nantinya menghadapi kematian. Seberapa kuat jiwa kita, seberapa kita menjaga diri kita, kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Nah di dalam dunia kedokteran ada 3 faktor yang membuat manusia itu tidak terelakkan menghadapi kematian. Faktor yang pertama itu adalah trauma. Trauma itu adalah satu penyakit psikologis yang ada di dalam diri manusia yang akan men-shutdown apapun. Kalau orang punya trauma, dia gak punya gairah untuk hidup.
Walaupun nafasnya masih ada, dia udah gak punya harapan buat hidup, bentar lagi mati. Makanya kenapa manusia butuh pengharapan? Karena itu akan menolong langkah ke depan bagaimana dia hidup. Faktor yang kedua adalah penuaan. Ya, kita setuju semua. Faktor penuaan, kita kan gak mungkin awet muda terus ya. Saya gak mungkin secantik ini terus gitu kan ya. Ada faktor penuaan di sana. Faktor yang ketiga adalah selain faktor penuaan, ada faktor lain yang bisa mengakibatkan kematian, yaitu faktor penyakit. Lazarus sakit itu pasti akan membawa dia kepada kematian. Kalau kita lihat konteks sampai pada akhirnya. Tetapi sebaliknya, ada satu kontras yang dikontraskan oleh Yohanes penulis Injil ini. Bahwa murid-murid takut menghadapi kematian. Ada fakta yang pasti bahwa kita tuh pasti akan menghadapi kematian. Ada fakta pasti orang gak bisa nolak kalau dia akan menghadapi kematian. Ya paling tidak 3 faktor itu tadi kalau benar ya itu yang akan kita hadapi. Cepat lambat kita akan menghadapi yang namanya kematian. Tapi Yohanes di sini mengkontraskan. Mengkontraskannya gimana? Ada orang yang memang akan menghadapi kematian. Kita semua akan menghadapi kematian, tapi murid-murid takut menghadapi kematian. Sehingga ketika Tuhan bilang, ayo kita kembali ke Yudea, murid-murid bilang, Tuhan kita mau dilemparin, yakin kau mau ke sana? Ada ketakutan. Oleh sebab itu satu fakta yang menarik, ketakutan akan kematian itu lebih menakutkan lagi dibandingkan kematian itu sendiri. Yesus bilang, ayo kita pergi. Murid-murid bilang, gak mau. Kenapa? Karena di sana itu kita dilemparin batu. Kalau cuma dilemparin batu, kalau kita diseret, kita dibunuh, kita mati. Bagaimana? Tuhan yakin? Sehingga gak heran ketika Thomas bilang apa di sana? Oke lah, ayo kita ikut dia. Bilang apa Thomas? Oke lah, kita ikut dia. Hadapilah kematian itu, dibilang kan. Kita mati bersama-sama dengan dia. Itu kata Thomas ketika Tuhan ajak murid-muridnya itu datang. Murid-murid ketakutan, gak berani pergi, gak berani melakukan apa-apa. Tapi Yesus dalam bagian ini mengatakan kalimat penting. Kalau saya tafsirkan sendiri pakai bahasa saya, kira-kira Tuhan bilang gini. Itu ada di ayat 9 sampai 10. Hari siang hanya 12 jam. Malam hanya 12 jam. Tidak ada orang yang diberi lebih dan tidak ada orang yang diberi kurang daripada itu. Dan waktu siang itu kita pakai untuk mengerjakan sesuatu. Selebihnya daripada itu kita tidak bisa mengerjakan apa-apa karena hari sudah malam. Ketakutan akan kematian menyebabkan murid-murid gak berani melakukan apapun. Maka tidak heran Thomas berkata, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah saudara, kita lihat kisahnya di sana, akhirnya mereka pun pergi. Menariknya ketika mereka sudah sampai, ayat 33 sampai 35 di sana dituliskan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu, kata firman Tuhan. Ekspresi ini unik saudara, sebab Allah di dalam pikiran orang Yunani itu tidak memiliki konsep emosi yang bergerak. Jadi Allah pada zaman itu tidak digambarkan punya emosi. Filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa God is unmoved mover. Allah itu menggerakkan dunia ini, tapi dia tidak bergerak. Dia adalah Allah yang punya sumber, segala sumber menggerakkan dunia ini, tapi dia tidak bergerak. Kenapa? Karena menurut orang-orang Yunani, mereka tidak punya, Allah mereka itu tidak punya yang namanya emosi. Tapi berbeda dengan Allah kita, Allah yang kita percayai, Allah yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak berubah. Dia punya rasio, tapi bukan hanya dia punya rasio, dia punya emosi. Nah kalau berbicara tentang emosi, kita perlu sedikit
tekankan di sini, emosi yang Allah punya itu berbeda dengan emosi kita. Contohnya, ketika Tuhan bilang Allah murka kepada manusia, murka yang di sini ini beda sekali dengan kita punya murka. Kita murka, kita marah, mungkin karena orang gak sesuai sama kita. Mungkin ada kerjaan yang gak beres, mungkin kita apalagi kesel sama orang itu karena gak sesuai dengan diri kita. Tapi Allah murka karena apa? Karena dia harus menegakkan keadilannya. Itu beda, saudara. Berbicara tentang kasih, Allah mengasihi manusia, itu berbeda dengan kasih manusia kepada Allah. Kasih manusia itu kadang gak balance, gak seimbang. Tapi kasih Allah dibuktikan dengan sangat sempurna, dan kita tahu jawabannya kasih yang sempurna itu kita bisa lihat di mana. Sehingga ketika berbicara tentang emosi Allah, di sini Allah menunjukkan apa? Tadi kan sepertinya seolah-olah apa? Yesus tuh sengaja kan berlambat-lambat. Yesus sengaja membiarkan orang yang dikasihinya sakit, bukan? Yesus sengaja membiarkan orang yang dikasihi itunya meninggal, bukan? Tapi di sini Yesus menunjukkan apa? Aku kelihatannya sengaja, tapi aku turut sedih dengan dia menuncurkan air mata. Dia menangis, dia menunjukkan aku gak sengaja. Aku tahu engkau, karena aku mengasihi engkau. Tuhan betul-betul mengerti betapa dalamnya sedihnya Marta dan Maria. Sehingga ketika Yesus melihat Maria, sedih hatinya, terharu hatinya. Nah, menariknya saudara, LA itu menerjemahkan kata masgulah hati Yesus. Ini satu kata dalam bahasa Yunani yang sebetulnya dipakai di dalam Injil 3 kali. Di Injil lain kata yang sama di dalam bahasa Yunani itu dipakai 3 kali, tapi artinya berbeda. Artinya bukan masgulah hati Yesus. Kalau kita lihat terjemahan dari bahasa Inggris lama, kita akan menemukan di sana bukan Jesus cried, Jesus outstretched by anger. Maria menangis, orang-orang di sana menangis karena kehilangan Lazarus, orang yang dikasihinya. Yesus menunjukkan satu ekspresi apa? Outstretched by anger. Apakah Yesus marah sama orang-orang yang nangis di sana? Apakah Yesus kesel melihat Maria Marta menangis seperti nggak punya harapan? Lalu apa maksudnya di sini? Saudara, makna masgulah hati Yesus ini, kalau saya lihat berdasarkan translation dari bahasa Yunaninya, memiliki makna cenderung begini. Yesus marah kepada situasi fakta yang sangat menyedihkan dan menyayat hati, yaitu bahwa manusia akibat kejatuhan dalam dosa mengakibatkan kematian itu tidak terelakkan dalam hidup manusia. Sehingga Yesus menangis. Bahwa akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, kematian itu tidak terhindarkan daripada kita. Berapa besar kehilangan yang disebabkan oleh kematian. Berapa dahsyatnya perpisahan yang diakibatkan karena kematian. Betapa tidak adanya kekuatan kita menghadapi kematian. Yesus melihat Maria dan Marta menangis. Sedihlah hati Yesus luar biasa. Sedihlah hatinya melihat orang yang dikasihinya menangis. Yesus marah dan Yesus menangis, mengetahui inilah kebutuhan manusia yang paling dalam dan paling penting. Siapakah yang bisa melepaskan kita dari kesedihan yang tidak akan pernah habis akan kematian yang akan menghampiri kita? Dan inilah yang Yesus lihat, saudara. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya membaca satu buku berjudul Lament for a Son. Tulisan dari Nicholas Walter Stroff, seorang filsuf Kristen yang anaknya Eric meninggal ketika usia 25 tahun karena kecelakaan. Dia menuliskan satu refleksi mengenai kematian anaknya, satu ekspresi jiwa dalam menghadapi keterhilangan anaknya. Nah, satu hal yang selalu muncul dari buku ini adalah mengatakan gini, intuisi kita mengatakan bahwa kematian itu tidak natural.
Intuisi manusia mengatakan bahwa kematian itu tidak natural. Hati kita merasa begitu asing, begitu jijik ketika kita diperhadapkan dengan kematian. Itu sesuatu yang gak make sense buat kita yang hidup. Dalam bagian awal buku itu, Walter Stroff menuliskan begini. Apakah itu sungguh dia yang dibaringkan di sana, katanya. Aku memegang pipinya dan terasa dingin dan keras. Itu seperti mendorong tanganku pergi. Kematian aku tahu itu pasti dialami sama semua manusia. Kematian itu keras, tapi gak ada yang kasih tahu aku bahwa kematian sebegitu menjijikannya. Ia telah pergi dan membawa semua kehangatan serta kelembutan. Rambut itu rambut Erik. Tubuh itu tubuh Erik. Orang itu Erik. Apa yang Walter Stroff sedang katakan dalam bagian ini, saudara? Dia sedang mengatakan bahwa kematian itu sangat tidak natural. Kalau kita bicara kematian secara abstrak, secara saintifik, filosofis, saudara bisa mengatakan bahwa kematian itu natural. Kenapa? Kalau kita lihat harus ada yang mati untuk ada yang hidup, betul? Itu kan ilmu sains kan begitu. Untuk ada yang bertahan harus ada yang mati. Sehingga kalau berbicara tentang kematian berdasarkan filosofi, itu kematian sangat natural. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan kematian, mungkin kita pernah mengalami ada orang-orang yang kita kasihi meninggal, atau kita sendiri pernah mengalami hampir mati. Intuisi kita mengatakan bahwa kematian itu tidak natural. Itu sesuatu yang menjijikan. Setiap kali ada seseorang yang mati, ada perasaan, ada intuisi bahwa itu tidak natural. Dan inilah yang membuat Yesus menangis. Dia menangis untuk kematian yang harus dialami manusia karena dosa. Inilah masalah manusia sepanjang zaman, saudara. Dosa membawa kematian kepada manusia. Tidak ada yang berarti dalam hidup di bawah bayang-bayang kematian, bukan? Kita mau suksesnya kayak apapun, kita mau pinternya kayak apapun, pelayanan kita mau sebesar apapun, hidup kita mau sebahagia apapun, gak ada gunanya kalau bayang-bayang kematian itu ngikutin kita terus. Depan, belakang, kanan, kiri itu ada kematian terus ngikutin kita. Apa berharganya hidup ini? Kalau kematian itu datang semua gak ada harganya, bukan? Pencapaian kita, kekayaan kita, pelayanan kita semuanya gak ada artinya, bukan? Gak ada artinya hidup di bawah bayang-bayang kematian. Dan inilah problem terbesar manusia. Di tengah hidup yang begitu singkat selalu berubah, di tengah hidup yang gak ada artinya sebab kita hidup di bawah bayang-bayang maut. Virus kecil aja bisa bunuh kita, kan? Virus kecil aja bisa merusak ekonomi bangsa, kan? Apa kekuatan kita sekarang? Virus kecil, saudara, sama kita aja besaran kita, kan? Itu menunjukkan bahwa gak ada artinya hidup manusia di bawah bayang-bayang maut. Kemana kita pergi, di sana ada kematian. Tinggal kapan jemput kita, kapan nyerang kita, kapan menghantam kita. Ketika kematian itu datang, itu udah hancur, sudah. Oleh karena itu kita tuh perlu yang namanya jangkar. Kita perlu center of gravity. Kita perlu pegangan, kita perlu jaminan. Dan kepada situasi yang demikian Yesus menawarkannya. Di dalam situasi Lazarus mati, Maria Marta itu berduka luar biasa. Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang sudah mati akan hidup kembali. Aku akan membangkitkan dia. Percayakan engkau? Yesus kasih pengharapan, jaminan aku. Aku ini adalah kebangkitan dan hidup. Kamu percayakah sama aku? Di tengah dunia yang gak bisa kita pegang karena kita hidup di bawah bayang-bayang maut, Kristus memberikan jaminan. Jaminannya apa? Dirinya, aku ini adalah kebangkitan dan hidup. Terus saudara, Yesus memakai dua kata yang secara khusus dan unik, kebangkitan dan hidup. Kalau kita lihat di Injil Lukas, ketika murid-murid Yesus datang ke kuburan Yesus,
Ada seorang malaikat berkata apa? Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Ibrani 7 ayat 16 mengatakan di sana, berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jaminan ini ya, amin dan pasti. Sebab Kristus memiliki hidup yang semacam ini. Hidup yang tidak dapat binasa. Imam besar kita yang mati di atas kayu salib, itu hanya cukup sekali. Kenapa? Karena darahnya mampu mengubahkan, menghapuskan dosa kita. Berbeda dengan imam orang Lewi yang harus berulang-ulang untuk apa? Mempersembahkan korban penghapusan dosa. Yang mengartikan apa sih sebetulnya? Darah kambing domba itu tidak ada kuasanya, gak mampu mengubahkan kehidupan kita, menghapuskan dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi Kristus imamat yang rajani itu menyerahkan dirinya, mencurahkan darahnya sekali untuk seumur hidup selamanya. Karena dia punya hidup yang tidak dapat binasa. Dan dia menawarkannya kepada Maria Marta. Dan dia menawarkannya hari ini kepada engkau dan saya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau kepadanya? Percayakah engkau kepadanya? Saudara, inilah yang Yesus lakukan di tengah hidup kita yang diiringi bayang-bayang maut. Dia datang ke dalam waktu kita. Dia masuk ke dalam kebinasaan untuk mengambil kita. Nah, saudara, percayakah engkau kepadanya? Di tengah situasi yang tidak mudah, ada pengharapan luar biasa yang mengubahkan engkau dan saya. Ada jaminan yang pasti bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Dia menjamin hidup kita. Dia yang memeliharakan sampai kepada kesudahannya. Pertanyaannya, percayakah engkau dan saya kepadanya? Saudara, jika dalam hidup kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus, bukankah kita tidak lagi perlu khawatir dalam menjalani hidup ini? Bukankah kita tidak perlu lagi takut di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini? Namun sekarang bagaimana kita seharusnya hidup, saudara? Ketika kita sudah tahu Yesus sebagai jaminan yang mulia itu memberikan jaminan hidupnya, sehingga engkau dan saya punya kehidupan kekal. Bagaimana hari ini engkau dan saya hidup? Seorang teolog juga filsuf bernama Soren Kierkegaard mengatakan begini, purity of heart is to will one. Purity of heart is to will one things. Kekudusan hidup itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru karena kita tahu kita punya pengharapan, kita hidup kudus, kita mengerjakan keselamatan. Sehingga orang yang mengerjakan, yang sudah diselamatkan, dia gak mungkin hidup nganggur. Kenapa? Karena hidup yang diselamatkan, dia punya visi misi dari Tuhan. Dia punya tujuan dari Tuhan. Sehingga di tengah kita hening ya, disuruh di rumah, ada yang bingung, ada yang gak tahu, gabut, gak jelas mau ngapain. Hari ini pertanyaannya, orang yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan, apa tujuan Tuhan buat kita? Purity of heart is to will one things. Kekudusan hidup bukan tidak melakukan apa-apa. Justru keselamatan itu yang kita kerjakan, yang mendorong kita menjalani hidup ini dengan satu tujuan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan cuma-cuma, tapi keselamatan itu Tuhan minta untuk kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Saudara, hidup oleh iman adalah hidup yang memuliakan Allah di seluruh hidup kita. Hidup yang menggenapi apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Berfokuslah kepada Allah, capailah tujuan Allah, sampai pada akhirnya kita dijemput oleh Tuhan. Dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia mengerjakan apa yang aku percayakan di dalam dunia ini. Saudara, hidup di bawah bayang-bayang maut itu lagi sudah tidak ada. Ketika engkau dan saya percaya kepada Dia, terima Dia sebagai apa? Kebangkitan dan hidup itu yang menyelamatkan engkau dan saya bukan hanya hari ini, tapi memberikan kehidupan dan jaminan yang pasti di dalam kekekalan. Sebab itu, biar di tengah situasi yang tidak mudah ini, kita terus bersandar percaya kepada Tuhan.
tidak lagi khawatir, kita punya jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah tekanan dunia yang tidak menentu, yang membuat manusia terombang-ambing ke sana kemari dan begitu menakutkannya menghadapi, melihat dunia ini, Tuhan, Kau memberikan jaminan yang pasti hidup-Mu untuk kami, sehingga kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami mempunyai kepastian di dalam kekekalan bahwa kami akan hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Tuhan, sampai hari itu tiba, biarlah pengharapan itu yang menolong kami hari ini menjalani hidup kami. Tetap bersuka cita di dalam Engkau, sekalipun kondisi, situasi di sekitar kami tidak mendukung kami untuk tetap bersuka cita. Tuhan, berjalanlah bersama kami. Semasa kami masih diberikan nafas kehidupan, kami terbatas dan rapuh Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu untuk setiap kami. Ini doa kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, ini yang akan menguatkan kami untuk melewati masa-masa sukar dalam bulan-bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus